Hai semua. Nah, jadi tadi kalian udah lihat beberapa kegiatan gue dalam memulai hari dan sesuai judulnya di video kali ini gue akan cerita pengalaman gue bekerja sebagai freelancer, khususnya gimana gue bisa dapat gaji setara UMR Jakarta karena gue tinggal di Jakarta dengan kegiatan freelancing gue. Nah, mungkin udah ada yang salfok sama setrika. Jadi gue abis ini mau nyetrika dulu karena banyak pekerjaan rumah yang emang ya kita nggak bisa menghindari itu ya guys. Nah, kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang udah nontonin video-video gue sebelumnya, mungkin kalian juga nge kalau sebelumnya itu gue tinggal di Swedia selama setahun, terus juga kemudian gue baru nyampe di Jakarta itu awal tahun 2021 dan gue udah sekitar 8 bulan bekerja sebagai freelancer. I will see you guys soon, okay? You've been hiding something. I said gue itu pernah bekerja sebagai public relations officer lah ya ibaratnya. Jadi gue humas di beberapa perusahaan. Gue udah pernah kerja 3 kali sebelum gue memulai freelancing. Jadi pertama, pada saat gue memutuskan mau freelance lagi, gue tuh mikir skill apa ya yang gue punya yang bisa gue jual gitu kan. Awalnya banget gue mikir skill kemampuan bahasa Inggris gue. Jadi gue memutuskan untuk gimana nggak gue mencoba untuk jadi tutor online bahasa Inggris. Jadi pada saat itu gue ngekontak beberapa organisasi tutoring online. Jadi gue daftar sebagai salah satu tutor di situ. Gue mulainya awalnya di situ. Tapi kalau dari segi financial, dari segi moneterinya sih memang jauh ya dan kurang banget dari UMR gitu. Nah, terus hal yang gue lakukan yang kedua adalah gue mulai my own business in providing education. Ya, bukan education sih, tapi ya masih juga tutoring dan lain sebagainya. Yaitu gue membuat platform namanya Aska Talks. Ini Instagramnya, ini YouTube-nya. Kalian bisa follow, bisa cek di situ khusus untuk orang Indonesia. Jadi gue melihat ada potensi market ya, khususnya teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Di Aska Talks di situ antusiasmenya cukup besar. Terus gue juga adain workshop untuk buat esai beasiswa, buat esai universitas. Nah, di situ adalah mungkin pengalaman gue jadi entrepreneur pertama kali gitu. Dan di situ gue tentukan tarif sendiri. Challenge-nya kalau misalnya di platform yang gue bikin sendiri ini memang gue periodical, dan kemarin itu gue mengambil momen pendaftaran beasiswanya buka, jadi gue juga buka workshopnya. Hasil financialnya cukup besar untuk standar freelancing buat gue ya, tapi memang belum stabil. Nah, selain itu hal ketiga yang cukup stabil dan juga cukup menghasilkan adalah gue menawarkan jasa tutoring gue sendiri. Gue daftar
ke website, namanya websitenya Superprof. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, di situ website untuk tutoring kalau nggak salah. Jadi lo bisa cari tutor-tutor yang memang sesuai dengan kebutuhan lo. Di situ cukup reguler, cukup rutin. Enaknya gue pertama bisa menentukan kurikulum gue sendiri, terus juga yang kedua gue bisa menentukan tarif gue sendiri, dan yang ini sih dari segi finansial yang juga bisa menopang pendapatan gue bisa UMR gitu. Sampai sekarang paling enggak tiap bulan gue UMR, kalau enggak pun di bawah-bawah UMR sedikit gitu ya. Walaupun gue nggak kerja tetap, tapi gue masih bisa membiayai hidup gue dengan pengeluaran yang pastinya gue semakin irit-irit ya, tapi gue masih bisa nabung. Menurut gue sih sesuatu banget sih, gue nggak nyangka kalau gue bisa freelancing gitu. Nah, mungkin ada satu hal lagi sih sebenarnya, dan ini juga nggak tetap ya, cuman ini juga salah satu sumber income. Gue beberapa kali juga diundang jadi pembicara di acara-acara webinar untuk kuliah di luar negeri atau untuk beasiswa, atau bahkan ngomongin tentang gender issues atau feminism yang merupakan jurusan S2 gue gitu, dan memang itu yang menjadi passion gue. Dan kadang juga gue dapat beberapa fee dari kegiatan-kegiatan itu gitu. Jadi memang kalau misalnya lo memutuskan untuk jadi freelancer atau lo mau mencoba masuk ke dunia freelancing, lo bener-bener harus perluas income lo sih, dan diversifikasi pendapatan lo tuh dari mana aja. Satu hal lagi sebenarnya adalah dari YouTube. Gue sekarang baru aja dimonetize hampir sebulan. Di luar itu, gue beberapa kali sudah bekerja sama dengan semacam services gitu ya, organisasi yang memang membutuhkan jasa gue untuk mempromosikan service-service mereka, khususnya berkaitan dengan kuliah di Inggris. Gue bekerja sama dengan mereka, di mana di video gue itu gue akan mempromosikan service mereka, dan gue akan memberikan link khusus untuk para audiens gue biar bisa menikmati service dari mereka. Income-nya juga dari situ sebenarnya nggak seberapa gitu, karena gue jujur aja, gue baru akan dapat komisi kalau misalnya memang ada orang yang membeli service itu dari link yang gue bagikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat video aku terus ada link-link itu, boleh loh terus dibeli gitu ya kalau misalnya emang mau kuliah di UK. Jadi memang kalau misalnya pendapatan di YouTube itu nggak cuma dari monetization, tapi juga dari partnership, brand partnership yang kayak gitu. Itu mungkin cerita yang bisa gue kasih tahu, dan sampai sekarang kehidupan gue masih dibiayai dengan hasil-hasil dari freelancing gue. Biasanya gue itu cukup full kelasnya. Setiap hari tuh at least ada 3 kelas, atau paling sedikit banget 2 kelas. Cuman memang karena minggu depan gue akan balik lagi kerja di perusahaan, balik lagi kerja 9 to 5, jadi gue sudah mulai mengurangi jadwal-jadwal ngajar gue gitu. Jadi hari ini gue hanya akan ada 1 kelas yang gue ajar nanti malam, kelas IELTS. Terus juga abis ini gue juga akan ada meeting bareng brand yang mau partnership sama gue via YouTube. Hari gue belum selesai, ikutin terus. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, feel free loh taruh di bawah. Semoga kalian enjoy terus ya videonya. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Hi. I'm good. I'm absolutely good. Yes, I checked the website, and also I read the media kit, and also your social media. Thank you very much. And thank you so much for coming for the meeting, and thank you so much for your time. Thank you for inviting me. Thank you. Bye.
Jadi sekarang udah hampir jam 8 malam dan gue juga akan memulai kelas bahasa Inggris, kelas IELTS sebentar lagi. Sekarang sih gue lagi utak-atik laptop aja, download beberapa background music buat YouTube gue, terus juga nonton-nonton video di YouTube dan ya siap-siap ngajar bentar lagi. Nah, ini dia materi IELTS yang biasanya gue pakai pada saat gue ngajar IELTS. Jadi bukunya buku Cambridge, IELTS Academic 14. Nggak cuma yang 14 aja, tapi gue juga sebenarnya ada beberapa materi lain. Jadi kalau misalnya lo tertarik untuk belajar bahasa Inggris sama gue, boleh banget langsung aja klik link Super Prof untuk tutoring bahasa Inggris bareng sama gue yang ada di bawah ini. Halo, malam Mas. Sip. Sorry. Gak apa-apa. Sebelum malam nih. Gak apa-apa. Oke, jadi gue baru aja selesai ngajar. Jadi gitu aja sih, ini hampir jam 10. Lo udah ngikutin keseharian gue sebagai freelancer, gimana gue bisa dapet gaji UMR seperti yang tadi gue ceritain. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel gue dan share ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!